الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagai realisasi syukur kita kepada Allah, marilah kita meningkatkan ketakwaan kepadanya. Mudah-mudahan dengan ketakwaan itu kita akan bisa menggapai kebahagiaan di dunia, terlebih kebahagiaan kita di hari kelak nantinya. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau bukan karena beliau, secerdas apapun manusianya tidak akan bisa mengenal Allah. Siapa yang tidak mengetahui, siapa yang tidak mengakui, siapa yang tidak mempercayai kecerdasan Aristoteles, kecerdasan Plato, kecerdasan Anaximandres dan lain sebagainya. Tapi karena Rasul tidak menyampaikan, tidak sampai kepada mereka untuk menyatakan bahwa Allah itu adalah Tuhan, maka mereka tidak sampai pada satu kesimpulan Tuhan itu adalah Allah, Allah adalah Tuhan. Tapi alhamdulillah, dakwahnya Rasul sampai kepada kita. Mudah-mudahan dengan bersalawat kepadanya, mematuhi syariat yang disampaikan oleh beliau, menjauhi larangan-larangan yang disampaikan oleh beliau, semoga di yaumil mahsyar kita semua, keluarga kita, termasuklah umat beliau yang diposisikan oleh Allah pada umat yang mendapatkan syafaat khusus selain dari asy-syafa'atul uzma. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, kalau kita hitung di dalam tubuh kita banyak sekali ruas-ruasnya, banyak sekali sendi-sendinya. Mulai dari tangan, pinggang sampai ke kaki, sendinya sangat banyak. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam sabda beliau, kullu sulama minan nasi alaihi sadaqah. Setiap tulang ruas manusia alaihi sadaqah. Seyogyanya untuk kita
buat sedekah setiap ruas tubuh kita. Namun sayangnya tidak sedikit di antara saudara-saudara kita yang seakidah dengan kita, bahkan mungkin kita sendiri, lupa untuk memberikan sedekah bagi setiap ruas di tubuh kita ini. Karena ada yang memaknai bahwa sedekah itu hanya dengan uang saja. Sedekah itu dengan benda saja. Padahal tidak. Karena level manusia ini berbeda-beda. Tingkatan manusia berbeda. Strata kehidupan manusia berbeda. Andai agama menetapkan sedekah itu hanya dengan uang saja, maka banyak sekali orang yang tidak bisa bersedekah. Sehingga Abu Dzar radhiyallahu taala anhu menyebutkan sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Husain Muslim Ibnul Hajjaj bin Muslim Al-Kushairi An-Naisaburi dalam kitab beliau Sahih Muslim, bahwa Abu Dzar bercerita, anna nasan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bahwa ada sahabat-sahabat Nabi yang waktu itu mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qalu, mereka berkata, ya Rasulullah, dhahaba ahlud duthuri bil ujur yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasumu wa yatasaddaquna bifuduli amwalihim. Ya Rasulullah, sahabat-sahabat yang lain yang Allah berikan kepada mereka harta, mereka sholat sebagaimana kami sholat. Mereka berpuasa sebagaimana kami berpuasa. Tapi ya Rasulullah, mereka bersedekah, namun kami tidak bisa bersedekah. Di hadis ini, sahabat-sahabat yang disebutkan oleh Abu Dzar tersebut seolah mempertanyakan kepada Rasul, bagaimana dengan kami yang tidak memiliki harta ini ya Rasulullah? Kami ingin juga mendapatkan pahala sebagaimana mereka yang bersedekah itu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memahami psikologis semua orang-orang yang datang kepada beliau. Dan itu adalah merupakan kelebihan Rasul. Beliau tahu kalau datang orang, karakternya itu langsung dipahami oleh Rasul. Sehingga belakangan muncullah pelajaran dalam mata kuliah psikologi agama, psikologi pendidikan. Bagaimana supaya guru tidak hanya menyampaikan ilmu saja, namun dia bisa memahami karakter dari peserta didik yang dihadapinya. Salah satu kesalahan guru di zaman kita ini, dia tidak melihat lagi siapa yang mendengar apa yang dia sampaikan. Padahal Rasul menyampaikan kepada kita umatnya, khatibin nasa biqadri uqulihim. Berbicaralah dengan manusia sesuai dengan nalar mereka, kekuatan, daya pikir mereka menangkap apa yang Anda sampaikan. Sehingga muncullah statement yang beredar di YouTube, yang beredar di WhatsApp, bahwa ada beberapa guru yang menyampaikan dengan mengutip tafsiran dari Al-Imam Al-Jili, bahwa qul huwallahu ahad ditafsirkan qul, katakan Muhammad, huwa al-insan,
Huwa, manusia itu maksudnya adalah Rasul Allah. Muhammad adalah Allah. Penafsiran ini kalau dipahami secara syariat adalah sesat dan menyesatkan. Dan di ASEAN ini, ternyata video itu diadopsi oleh banyak orang. Yang seharusnya kata-kata seperti itu ketika berbicara tentang hakikat, disampaikan pada orang-orang tertentu, ruangan tertentu, kondisi tertentu, barulah tidak nanti ada akibat yang fatal menduakan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kelemahan. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memahami bagaimana karakter umat yang datang itu. Bagaimana karakter orang yang menghadapi Rasul. Sehingga jawaban Rasul berbeda dengan orang yang berbeda. Ketika datang orang bertanya kepada Rasul, "Ya Rasul, apa amalan yang paling baik?" Rasul tahu kalau orang itu kurang rajin baca Al-Quran. Maka Rasul sampaikan, "Afdalu ibadati ummati qiraatul Quran." Ketika datang sahabat yang lain, "Ya Rasulullah, apa amalan yang paling istimewa?" Rasul tahu kalau karakter orang ini sering sekali terlambat sholat 5 waktu. Maka Rasul menyebut, amalan yang afdal itu adalah sholat di awal waktunya. Tapi dalam kajian ilmu alat, usulul fiqh, al-ibratu bi'umumil lafzi la bi khususis sabab. Sehingga semua yang diucapkan oleh Rasul itu adalah sunnah untuk kita semuanya. Maka sahabat-sahabat yang mendatangi Rasul tadi seolah mempertanyakan, bagaimana ya Rasul supaya kami bisa mendapatkan pahala seperti yang dilakukan oleh sahabat-sahabat lain-lain yang bersedekah itu? Maka Rasul menjawab, "Awalaysa qad ja'alallahu lakum ma yatasaddaqun?" Apakah kalian tidak tahu Allah juga memberikan kepada kalian yang tidak kaya, yang tidak bisa bersedekah dengan material, tapi bisa mendapatkan pahala seperti yang didapati oleh orang-orang kaya itu. Inna lakum bi kulli tasbihatin sadaqah. Di setiap kalian bertasbih adalah sedekah. Wa kulli takbiratin sadaqah. Mengucapkan takbir sedekah. Wa kulli tahmidatin sadaqah. Mengucapkan alhamdulillah sedekah. Wa kulli tahlilatin sadaqah. Mengucapkan la ilaha illallah sedekah. Wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Bahkan pada farji istri-istri kalian, jika kalian gauli, juga itu adalah sedekah. Sehingga sahabat bertanya, qalu, "Ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun?" Andai salah seorang di antara kami menggauli istrinya dengan nafsu yang menggebu-gebu, apakah juga ada pahalanya ya Rasulullah? Ara'aitum law wada'aha fil haram akana alaihi wizrun? Rasul balik bertanya, bagaimana menurut kalian? Andai ada seseorang menggauli wanita yang haram dia gauli, tentu dia menggebu-gebu syahwatnya. Apakah dia berdosa? Tentu sahabat bertanya, iya ya Rasulullah. Fakadzalik law wada'aha fil halal kana lahu ajrun. Andai seorang suami menggauli istrinya dengan nafsu yang menggebu-gebu pun dia mendapatkan pahala. Hadirin yang dirahmati Allah, sehingga dalam Al-Quran kita semua sama. Ya ayyuhan nas,
Inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Allah menciptakan kita ada laki, ada perempuan dan bermacam-macam bangsa dan suku. Namun semua itu tidak menjadi ukuran kita mulia karena kita orang kaya, kita mulia karena kita keturunan Ni'rat, kita mulia karena sukunya ini. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bagus ketakwaannya. Dan bersedekah adalah salah satu ketakwaan yang sangat diprioritaskan oleh Allah. Sehingga dalam surah Al-Munafikun ayat 10 Allah berfirman, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'tiya ahadakumul maut. Berinfaklah kalian, bersedekahlah kalian dari apa yang kami rizkikan kepada kalian, kata Allah, min qabli ay ya'tiya ahadakumul maut, sebelum ajal menjemput kalian, sebelum kalian mengalami kematian. Kalau kita sudah meninggal dunia, maka Allah menegaskan, fayaqula rabbi laula akharatani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Semua yang telah meninggal dunia memohon kepada Allah, Rabbi, ya Tuhanku, laula akhartani ila ajalin qarib, andai engkau kembalikan saya ke dunia sebentar saja, fa asaddaqa wa akum minas salihin, saya akan menjadi orang yang rajin bersedekah ya Allah, saya akan menjadi orang yang saleh ya Allah. Hadirin yang dirahmati Allah, semua itu tidak lagi bisa dilakukan oleh orang yang telah meninggal dunia. Permintaan itu, permohonan itu tidak lagi dikabulkan oleh Allah satu pun. Andai pun dia dikembalikan oleh Allah, tak ada satu pun lagi yang mau menerima sedekah darinya, karena dia bukan manusia seperti manusia biasa lagi. Oleh karena itu, mari kita mulai. Kalau yang sudah mulai, mari kita teruskan istiqamah terus. Dimulai dari bulan Sya'ban ini sampai nanti ke bulan Ramadan. Memperbanyak bersedekah, memperbanyak tasbih, memperbanyak mengucap takbir, tahmid, tahlil kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua kita yang berhadir ini, urusan dunia, urusan akhirat, Allah mudahkan kepada kita semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin.